Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sampai saat ini kepada kita semuanya sehingga bisa hadir pada aksi nyata untuk saya dan diseminasi budaya positif di kantor kita SMA 1 Lantai 4. Selanjutnya salawat bertitik salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMA 1 Negeri 1 Negeri 1 Lantai 4. Pada hari ini sengaja saya minta keluangan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri diseminasi budaya positif yang saya lakukan. Mudah-mudahan nantinya apa yang disampaikan nanti ada manfaatnya. Selanjutnya kita masuk. Sebelum itu pada kesempatan ini saya garis bawahi di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu ya. Saya hanya ingin berbagi informasi atau pengetahuan yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, memang di sini diwajibkan untuk memberikan aksi nyata atau pemberian berbagi kepada guru-guru lain apa yang sudah didapat oleh sayanya di guru penggerak tadi. Kita masuk ke materinya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu di sini ada istilahnya pretest lah ya, pretest. Dari pretest ini kita lihat ada 4 macam pilihan, yaitu pernyataan setuju dan tidak setuju. Nah, kira-kira nih yang pertama yaitu pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Ragu-ragu. Ya, awas ada nggak sih hukuman? Ya, kalau biasanya gimana? Biasanya ya. Tidak. Ya. Tidak jalan. Tidak jalan. Ya atau tidak nih Bu? Tidak jalan. Gimana Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Nah, ini kita beda-beda ya. Beda-beda Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Bisa jadi. Bisa jadi. Setuju, banyak setuju ya. Selanjutnya yang ketiga, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Setuju. Oke. Nanti kita ada post testnya nanti ya Bu ya. Nah, ini tesnya dulu. Yang keempat, pemberian hukuman yang positif membersihkan kelas atau WC dapat membentuk disiplin anak. Tidak setuju. Setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman seperti ini, membersihkan kelas atau WC. Nah, berarti ada yang tidak setuju, ada juga yang setuju. Setuju. Oke. Itu awal dari materi ini. Nah, sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, di sini kita ada kata-kata lah ya dari Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata-katanya adalah yang kita harus bawahi yaitu menuntun. Nah, di keseharian kita biasanya dan anak-anak kita pun sendiri, anak kandung kita sendiri, kita banyak bukan menuntun, tapi banyak menuntut. Harus ini, harus itu, biasanya seperti itu. Nah, jadi bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu memang dari lahir sudah mempunyai kodratnya, sudah ada nasibnya masing-masing.
Jadi kita itu hanya menuntun ke arah yang dia inginkan. Mau jadi dokter, berarti dokternya harus kita arahkan dokter yang tidak sombong misalnya, atau yang baik kepada pasiennya dan lain-lainnya. Itu yang kita harus kedapatkan, dan untuk menuntun itu perlu kebahagiaan atau keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, oleh sebab itu pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Nah, di sini dengan itu kita menuntut kita dapat memperbaiki lakunya, ya. Nah, itu mengenai tujuan pendidikan. Nah, pada materi ini kita masuk kepada materi yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini memang tidak dikedepankan tentang pengetahuan, Bapak Ibu. Jadi hanya dikedepankan itu bagaimana membuat kebiasaan-kebiasaan pada siswa kita atau murid-murid kita. Nah, inilah yang perlu kita benahi mulai pelan-pelan mungkin masing-masing diri kita untuk mencapai profil pelajar Pancasila bagi siswa-siswa kita. Saya lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini ada 7 macam materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Di sini kita akan membahas bagaimana pandangan kita terhadap belajar itu. Nah, kemudian yang kedua tentang disiplin positif, apa saja yang harus disiplin itu yang positif. Berikutnya yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia, apa yang keinginan-keinginan orang itu melakukan perbuatan itu, apa motivasinya akan dibahas. Kemudian yang kelima yaitu restitusi atau posisi kontrol guru untuk bagaimana guru itu bersikap. Kemudian yang keenam keyakinan kelas. Nantinya di kelas kita ada sebuah keyakinan. Nah, nanti kita tengok. Nomor 7 terakhir adalah segitiga restitusi. Bagaimana mengatasi sebuah masalah nantinya jika terjadi terhadap anak-anak kita. Oke, saya masuk ke yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangun budaya bersekolah, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Nah, di sini kita sudah ada ya untuk melakukan perubahan itu, misalnya hal-hal kecil, misalnya mengikuti yasinan, ya, program yasinan. Kemudian mengaji di pagi hari, nah, dan lain-lainnya. Itu termasuk perubahan paradigma belajar dalam sehari-hari. Dan itu bisa ditambah dengan hal-hal yang lain, ya. Perlu mungkin rapat-rapat kecil lah untuk dari kita di sini. Mungkin itu yang kurang bagi kita ya, Bapak-Ibu ya. Keinginan bersama untuk melakukan suatu perubahan itu yang belum terwujud. Selanjutnya, nah ini ada ice breaking pertama dulu ya. Saya minta Bapak Ibu, ini Bapak sudah ada pasangannya. Ibu ada yang berpasangan silakan cari pasangan ya. Nah di sini, nah ini instruksinya nih ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, cobalah buka. Sekarang tentukan satu orang yang mengepalkan tangan. Nah, siapa yang mengepalkan tangan? Nah, orang yang mengepalkan tangan, ya, ini di dalamnya sesuatu yang sangat berharga bagi ibu itu atau bapak itu atau diri sendiri. Nah, kira-kira apa yang sangat berharga ini di dalam genggaman ini? Nah, ya? Apa kira-kira? Uang, mau kunci mobil atau apa gitu ya? Duit, nah ya. Kemudian tugas orang yang pasangannya adalah membuka. Nah,
Bagaimana cara membukanya itu? Nah, ini pilihan-pilihannya ada caranya membujuk, ada caranya merayu, ada menghardik, menggoda, nah, atau juga bisa menggelitik, nah ya, dan atau menawari uang. Oke. Nah, jadi kira-kira dari pelajaran ini ya bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, oke, silakan Bapak Ibu yang bisa mau jadi banyak cara untuk menggoda ya. Tapi apakah mau orang yang untuk membuka? Belum kan? Nah, ini ibaratnya adalah siswa kita yang kita ingin rayu, kita ingin hardik, kita ingin kritik mungkinnya. Bagaimana membuka hatinya untuk mengikuti pembelajaran atau mengikuti kebaikan-kebaikan atau keinginan yang ada di kelasnya. Jadi kitalah yang apa yang kita tawarkan itu. Nah ya, dengan cara lembut. Nah, banyak pilihannya. Nah, itu mengenai tentang cobalah buka nih ya. Permainan kecil ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah disiplin kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita itu dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, jadi di sini disiplin itu di dalam diri kita sudah tertanam. Nah, kita ya masih ada yang belum ya, diri kita yang ingin disiplin, tapi banyak hal yang menjadi prioritas kita sehingga disiplin kita menjadi ada berkurang, kadang naik, kadang turun. Sama juga kayak iman ya Bu ya, kadang ada naik, kadang ada turun. Nah, jadi juga ini disiplin ini menguasai diri kita. Bagaimana kita menguasai diri kita untuk bertanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Selanjutnya nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan ya Bu ya. Ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nanti ada profil Pancasila ini ada beberapa macam. Nah, ini tujuanlah kita nantinya akan menjadi pelajar Pancasila sebagai profil Pancasila. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar kita ini ada beberapa macam. Nah, kita lihat di sini ada 5 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama makan itu pangan ya Bu ya. Nah, pangan. Kemudian yang kedua adalah sandang. Kemudian yang ketiga papan. Yang keempat rasa aman. Rasa aman atau keamanan. Nah, misalnya kalau anak kita belum makan, siswa kita belum makan, apakah dia mencapai bisa fokus untuk belajar gitu? Akan tidak sama dengan kita Bu ya. Jadi masalah perut. Kemudian masalah sandangnya. Jika pakaiannya belum lengkap atau belum ada, dia belum bisa belajar. Kemudian papan. Misalnya jalannya kebanjiran ke sini ke sekolah. Nah, itu juga tidak bisa dia melakukan pembelajaran karena terhambat oleh jalan atau rumahnya kebanjiran. Terus rasa aman. Nah, rasa aman ini
ini perlu ditekankan sekali bahwa sekolah kita ini aman untuk dilakukan pembelajaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekolah ramah anak ya Pak. Sekolah ramah anak, ya hal-hal yang seperti kemarin Bu ya, tidak ada tawuran dan lain-lainnya. Kemudian cinta, kasih dan sayang. Jadi perlu juga ada keinginan cinta dan kasih ya, sayang kepada siswa kita. Nah, terus adanya yang kebebasan. Kebebasan ini atau freedom, siswa boleh bebas. Nah, bebas di sini ada tanda kutipnya adalah boleh beraktivitas sesuai koridornya. Tidak. Ya, bebas mengemukakan pendapat. Nah, kalau bebas buka baju, apa juga ya, karena kita tidak semuanya istilahnya kaya atau miskin gitu kan. Jadi seragam itulah penentu pertengahannya untuk tidak terjadi kecemburuan sosial. Yang keempat yaitu kesenangan. Jadi siswa itu senang belajar dengan kita. Jadi mungkin di sela-sela pembelajaran jenuh, mungkin siswa-siswa kita perlu diajak refreshing juga lah Bapak Ibu ya. Mungkin dengan ice breaking, quiz-quiz, atau keluar. Selanjutnya kelima ada kekuasaan atau di sini power. Nah, jadi seseorang itu mempunyai kekuatan untuk belajar sehingga kekuasaan untuk mengendalikan dirinya sehingga dia bisa belajar dengan baik dan tekun. Nah, ini ada kasus. Nah, kita bahas ya Bu ya. Ibu Ria adalah guru kelas 10 di SMA. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti ini, Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira apa yang dilakukan? Intinya tadi ada Agus ini adalah anak yang memaksa bekal temannya. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Panggil Agus. Kenapa? Pertama Agusnya dipanggil. Agusnya dipanggil. Oke. Jadi Agusnya kita panggil ya Bapak Ibu ya. Tapi itu bukan di depan teman-temannya ya Pak Gafar ya. Dia dibawa istilahnya face to face atau empat mata. Nah, jadi tidak ada kawannya yang tahu atau di depan kawan-kawannya kita ajari atau sesuatu yang kita jelaskan kepada dia atau masukkan kepada dia, itu mungkin dipanggil oleh gurunya ke satu tempat, barulah diajak bicara kenapa dia mengambil atau meminta bekal kawannya secara paksa. Kemudian kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, yang pertama tadi kita kembali ke kebutuhan tadi, karena perutnya lapar. Nah, jadi ada sesuatu kekuasaan dalam dirinya untuk menekan orang lain, gitu kan? Nah, jadi itu menjadi kasus. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, di sini ada untuk bertahan hidup. Jawabannya lah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini kenapa dia melakukan itu ya jawabannya Bu ya. Ini jawaban survival atau bertahan hidup. Terus yang kedua adalah love and belonging atau kasih sayang. Teman Agus jadi perhatian Agus. Jadi dia ingin jadi pusat perhatian, ingin
cari dikasih sayangi, ya. Mungkin ada beberapa dari anak-anak kita yang apa namanya itu cari-cari perhatian ya Bu ya, buat sesuatu, melanggar sesuatu, dia ingin cari perhatian saja. Selanjutnya yang ketiga, power, kekuatan. Dia merasa hebat sehingga temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dengan ada ya anak-anak kita yang ya seperti yang kemarin kasus kita itu ya, ngompas gitu kan, sesuatu yang power, kekuatan dia itu, minta sama kawannya. Nah itu jawaban yang ketiga. Yang keempat, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah ini ada juga nih, yang kebebasan itu tadi, ikan teori ikan. Nah jadi ada kebosanan sehingga ada keinginan untuk minta sama kawannya secara paksa. Nah itu pilihan jawabannya. Berikutnya yang kelima, yaitu fun, kesenangannya. Agus hanya listen dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah ini ada pula kawan-kawan ya senang dia menengok orang susah. Nah, SMS ya Bu ya, senang menengok orang susah. Mintanya kawan, tertekan di kawan itu senang dia. Dia kembali ke power tadi, dia merasa hebat gitu. Nah itu pilihan-pilihan jawaban dari penerapan disiplin positif ini. Kita dia itu yang jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya, itu teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, motivasi eksternal. Di sini menyampaikan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang berarti ini dari luar ya Bu ya, motivasi dari luar. Yang kedua adalah motivasi eksternal, untuk dapat imbalan dari orang lain. Jadi pekerjaan dia lakukan itu dia ingin hanya mendapatkan imbalan. Nah, itu tadi ada di awal ada penghargaan ya, imbalan penghargaan itu bisa jadi sebuah hukuman yang nantinya. Bisa jadi penghargaan itu menjadi sebuah hukuman karena dia akan melakukan itu kalau dia mendapatkan imbalan atau hadiah. Yang ketiga yaitu motivasi internal. Tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjaga orang seperti apabila saya melakukannya. Ini yang tepatnya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, dia melakukan hal-hal positif yang ada pada dirinya. Nah, ini ada beberapa kasus yang kita lihat. Anda motivasi perilaku manusianya. Pertama, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan teguran. Nah, ini karena tidak ingin ditegur, ini supaya kenapa kita tidak terlambat, karena takut ini Bu ya, adanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari atasan kita kan. Berikutnya yang kedua, Anda ingin mendapatkan penghargaan dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan dari guru sebagai guru berprestasi. Nah, Ibu Puji tiap hari datang tepat waktu kan? Nah, karena ingin pujian. Oh, saya tiap waktu ibu apa terlambat terus. Nah, ini saya datang tepat waktu. Nah, gitu ya. Nah, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ingin apa agak kembang lah apanya ya. Saya. Contoh Bu ya Bu ya. Contoh. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-muridnya atau dihargai oleh murid-muridnya. Nah, dari ketiga pilihan ini, kira-kira mana yang paling tepat Bapak Ibu? Nah, berarti yang paling ingin menghargai waktu sendiri ya, tidak diiringi oleh imbalan, tidak juga takut dengan hukuman. Jadi memang kesadaran diri sendiri atau ingin menjadi teladan bagi siswa-siswa atau orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin sulit bagi kita semuanya, tapi perlahan-lahan mungkin bisa
untuk dilakukan perubahan-perubahan paradigma ini. Nah, ada satu kasus lagi berikutnya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, ini siapa kira-kira Bu ya? Banyak itu. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, ia menjadi gugup dan tak sengaja menyatukan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Istilahnya terkejut ya. Misalnya siapa namanya ya? Andi gitu ya. Nah, coba jawab langsung gitu ya. Nah, tergugup-gugup dia jawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Nah, ini mungkin sering dialami dengan kita ya, anak-anak kita ya Bu ya. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, jadi disuruh ke depan dan kawan-kawannya menertawakannya si Iva ini. Kemudian disuruh tunjuk hidung, hukumannya suruh tunjuk hidung di depan kawan-kawannya sedang ketawa. Nah itu. Kemudian kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama kira-kira apa alasannya? Alasan kita tidak setuju dengan pernyataan ini. Bu Yun silakan. Ini karena pada saat kita mengambil tindakan yang diberikan Pak Seno, secara tidak langsung akan membuat anak tersebut menjadi minder atau menjadi Malu di depan teman-temannya. Minder. Bisa jadi nanti besoknya dia nak sekolah lagi ya Bu ya. Mungkin ada di kasus dengan anak-anak kita ya Bu ya. Nah, jadi itu salah satu mengapa tindakan Pak Seno ini tidak baik ya, tidak baik dilakukan karena makanya kita harus menghindari memperbaiki sikap anak kita itu di depan teman-temannya. Nah, maka harus ditarik dulu atau dipanggil dulu, baru kita berikan motivasi atau perbaikan pada dirinya. Selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi itu Bu? Menertawakan terus disuruh ke depan terus pegang hidung. Hukuman atau konsekuensi bagi dia? Bagi Iva? Bagi Iva Hukuman. Nah, bagi hukuman. Nah, ini baik atau tidak Bu? Memberikan hukuman seperti itu secara dari kita sendiri? sebenarnya nggak baik, tapi awak itu melakukan itu. Sebenarnya terbaik. Inilah yang harus kita perlahan. Saya juga seperti itu, Bu. Kadang waktu muda dulu, Bu. Tangan ini mudah aja, Bu. Oh, saya tak tahu. Nah, itu saya dulu Bu ya. Tapi sejak berangsur umur bertambah juga, Berapa tuh aja? ya bertambahnya sedikit Bu. Ya, mungkin yang muda-muda ada guru-guru yang udah langsung naik tensi langsung ya Bu ya. Tergantung tensi guru masing-masing. Iya, tergantung tensi guru masing-masing. Oh, itu jalan kan Bu? Nah, ibu pastikan jalan Ya, dulu, Bu. awak nasi ibu. Nah, itu dipotong. Jalan. Nah, jalan. Lanjut lagi. Nah, ini mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kita berlatih ya Bu ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan. Lari. Hukuman tuh. Ah, Kalau aku hukuman juga. hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Kata awak ajak coret-coret tuh. Ada. Kita lock jawabannya hukuman. Oke, nanti ada jawabannya ya Bu. Kita trik nanti ya. Tengok. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, konsekuensi berarti dia Kesepakatan. telah berbuat, dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau yang tadi kan kadang kita apa Ibu ya,
langsung hukuman itu kan langsung secara tiba-tiba, keingat langsung katakan ini, gitu kan? Nah, itu sama apa? Itu hukuman ibu ya. Bukan kalau beda caranya, misalnya dia buang sampah, terus di depan kita, nah, terus diambilnya, berarti dia sedang melakukan konsekuensi. Nah itu. Push up 15 kali karena tidak mengikuti upacara bendera, hukuman. Yang keempat, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan sambil sikap hormat karena terlambat masuk kelas, hukuman. Hukuman yang Bu Melia. Nah. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena memakai sepatu selain warna hitam. Berdiri di depan kelas dengan kaki satu, kurang tidak mengerjakan PR karena tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR disuruh naik kaki satu. Hukuman atau konsekuensi itu? Bisa jadi konsekuensi, tapi sebenarnya hukuman. Harus pilih salah satu. Oke, kita sulam ya. Karena memang Nah, ini. hukuman ya. Semua ada konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman yang di atas lari tadi, hukuman. Benar kan? Ini membersihkan coretan, konsekuensi. Push up itu hukuman. Mengganti kertas, konsekuensi karena dia telah mengganti kertas teman yang telah dicoret. Dia mengatasi rasa bersalahnya ya, bertanggung jawab. Kemudian berjemur di lapangan sambil sikap hormat karena terlambat masuk kelas, hukuman. Oh, itu hukuman ya, Pak? Masuk hukuman Bu? Nah, ini ya. Yang ini. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena memakai sepatu selain warna hitam. Oh, hukuman ini ya. Hukuman jadinya Bu. Kata kami tadi karena peraturan ya. Ya, kan menjadi hukuman jadinya. Yang ke berikutnya, berdiri di depan kelas dengan kaki satu, masuk hukuman juga. Nah, jadi kalaupun dia tidak PR, berarti upaya kita suruh buat R itu ya, baru konsekuensi jadinya. Oke, nah berarti latihannya berhasil Bapak ya. Nah, ini masuk ke berikutnya hukuman dan penghargaan materinya, yaitu tindakan hukuman konsekuensi dan restitusi. Yaitu tindakan terhadap pelanggaran yang secara umum dilakukan. Nah, pertama hukuman itu terjadi jika tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, jadi kutip sampah, ya yang seingat kita lah ya, macam-macam lah yang ingat kita itu termasuk hukuman, hormat, ya macam-macam. Berikutnya konsekuensi, sudah terencana atau disepakati. Nah ini juga di kelas kita buat kalau terlambat kamu minta maaf sama teman, ya atau bersihkan pekarangan kelas dan lain-lainnya. Itu satu konsekuensi. Yang benarnya adalah namanya restitusi. Nah, itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari setiap masalah dan membantu berpikir tentang orang tersebut, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, maksudnya di sini, jika dia melakukan kesalahan, kemudian kita tanya kembali kepada dia bagaimana solusinya. Nah, kepada dia, bagaimana dia ingin memperbaiki dirinya. Nah, dari dia sendiri, bukan dari kita yang memberikan hukuman, konsekuensi atau yang lainnya. Jadi harusnya bagaimana? Kalau dia terlambat misalnya, kenapa terlambat? Misalnya terlambat karena mengantuk atau tertidur. Bagaimana caranya dia supaya tidak melakukannya lagi? Nah, kembalikan kepada solusinya kepada dirinya, bukan kita memberikan solusi. Gitu. Dia yang berpikir sendiri. Nanti kita bahas tentang restitusi sendiri. Nah, ini tentang penghargaan Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa dilema yang kita hadapi, yaitu tentang penghargaan ini. Yang pertama, penghargaan tidak efektif karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, misalnya sholat anak-anak kita di rumah misalnya kan, kalau sholat subuh kasih 5.000 misalnya kan imbalan kepada penghargaan. Nah, jadi dia kalau mau sholat kasih duit baru udah sholat, itu kan baik atau tidak tuh? Nah, tidak, berarti suatu penghargaan itu tidak efektif kalau dikasih penghargaan. Nah, itu salah satunya.
Yang kedua yaitu penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang diberikan penghargaan tersebut. Nah, di sini ada satu orang mendapat penghargaan. Nah, kawannya ini tidak mendapatkan penghargaan. Jadi akan ada rasa kecemburuan, iri, ya. Nah, saya temukan kemarin itu kita memberikan pengumuman ya 1, 2, 3 di depan kelas. Saya sebut saja namanya Ramadhani. Ramadhani itu mungkin dia merasa dia bisa masuk ke 3 besar, namun namanya tak terpanggil. Terus dia lari ke sana. Saya panggil Ramadhani, Dacu. Nah, jadi saya tanyakan, memang dia ada kekecewaan di depan dirinya, tidak mampu untuk meraih prestasi itu. Nah, ini juga memberikan dampak bagi dia kan. Nah, sampai beberapa saat saya masuk pasti pernyataannya itu tidak melawan lah gitu, melawan dan setuju dengan keadaan seperti itu. Nah, baru dia stabil. Selanjutnya, stabil itu maksudnya menerima keadaan. Nah, it's time to, kira-kira apa nih Bu? Apa jawabannya? Apa kira-kira nih? It's time to, waktunya untuk ini bahasa Inggris dua-duanya. Breaking news. Nah, newsnya dicoret. Istirahat. Jawabannya adalah ice breaking. Tipis-tipis lah Bu ya. Ice. Nah, sekarang ini benar Bu ya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Silakan berdiri, cari pasangannya masing-masing. Berpasangan. Nah, ini serius. Nah, kita karena sudah sore juga nih Bapak Ibu. Nah, ya. Sekarang berhadapan-hadapan Bapak Ibu, Ibu semuanya berhadapan-hadapan. Kemudian sikapnya seperti mau bersalam, tapi tidak menyentuh. Ya, tapi tidak menyentuh. Nah, sekarang tentukan ada yang genap, ada yang ganjil. Tidak tentukan salah satu siapa yang genap, siapa yang ganjil. Aku genap kakak ganjil. Oke, kalau saya sebut angka genap, maka orang yang genap meraih tangan orang yang ganjil. Dan kebalikannya, orang yang ganjil mencoba menghindari dari tanggapan dari yang genap. Nah, kalau saya sebut angka genap, ulangi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sebut angka genap, maka orang yang genap meraih tangannya untuk ditangkap, tangan kawannya ya, untuk ditangkap, yang ganjil, untuk disalami, gitu ya. Kemudian yang ganjil berusaha menghindari. Nah, ya. Nah, jadi pertanyaan sekarang, saya mau nyebut genap atau ganjil? Itu dulu ya. Nah, itu tantangannya. Geser Ibu ya. Kita latihan yang pertama dulu. Saya sebut angka 5. Ini pastikan dulu mana genap dan ganjilnya. Sekali lagi. Oke. Tadi latihan kedua. Latihan kedua. Saya sebut angka dari 1 sampai 10. Silakan Bapak Ibu. Kalau ganjil saya sebut, Ibu raih tangan kawannya. Yang enak menghindari. Nah, itu. Lanjut lagi. Oke Bapak Ibu. Angka 4. Oke. Itu latihan baru ya. Itu latihan baru. Nah, kita mulai babaknya. Babak pertama. Tantangannya 2 angka.
puluhan. Saya sebut angka puluhan. Nah, berarti bisa ragu-ragu Ibu, ya. Kita nangkap yang ngaji, ini sih kaya. Tanggal satu. Oke, angka puluhan ya Bapak ya. Angka 13. Oke. Lagi. Sekali lagi. Ratusan lagi, ratusan. Tadi puluhan, sekarang ratusan. Ya. Masih bertahan ya. Ratusan lagi. Saya sebut 326. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Kalaupun disuruh ganjil, ini tidak menang. Mulai. Oke. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu ya. Nah, mau minum dulu. Silakan. Sambil relax saja. Nah, itu permainan bisa dicobakan di kelas kita Bapak Ibu. Bosan-bosan sedikit atau tepuk-tepuk. Oke, tepuk-tepuk. Tepuk satu. Tepuk tunggal. Tepuk tunggul. Tepuk 5 kali. Yang enaknya gini loh. Tepuk 5 kali. Tuh, enak bunyinya. Tepuk 5 kali. Tuh. Kalau sedang bosan siswanya berdiri atau mau pijit-pijit dulu ya bisa. Banyak hal cara-cara yang bisa ditemui untuk ice breaking itu. Saya tanyakan kemarin ice breaking itu ya Pak? Nah itu namanya ice breaking Bu. Yang kita bersalaman lanjut genap tadi namanya ice breaking. Tepuk-tepuk itu ice breaking. Pokoknya menyegarkan suasana itu namanya ice breaking. Mana tuh? Itu es minuman. Lanjut, masuk lagi ke namanya posisi kontrol guru ya atau Indonesia. Nah di sini menurut Diana Gosen yaitu boleh Bu, ya karena sudah lapar juga bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memberikannya dan memberikan murid. Nah di sini harus diminta bagaimana penyampaian ini untuk berpusat pada gurunya. Nah ada 5 macam posisi kontrol guru. Di antaranya nanti penjelasannya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, itu ada guru-guru kita atau bukan di sini saja ya, mungkin guru-guru kita yang lalu atau di teman-teman kita yang di luar. Ini tidak di sini saja ya Bu ya, secara umum saja. Secara umum ada yang seperti itu. Kemudian ada yang guru itu sebagai menganggap siswa itu sebagai teman. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Dan yang berikutnya adalah sebagai guru itu sebagai manajer. Nah, kita bahas dulu ya. Nah, kita mulai dari yang penghukum dulu. Nah, penghukum. Kalau penghukum itu ciri-cirinya adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Nah, itu ya. Dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, kamu ya, gitu ya. Nah, jadi itu satu penghukum. Kemudian ini kisahnya. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang waktu? Nah, itu nadanya ya. Nadanya seperti itu. Tanyakan berdiri Anda. Nih, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, itu. Terlambat lagi. Oh, siapa yang terlambat di siswa kita? Nah,
Bisa jadi itu ada tuh terlambat juga. Reno, Kadang Pak Reno. Nah, Reno tuh spesial tuh. Itu spesial. Nah, hasilnya apa yang didapat sebagai penghukum itu kemungkinan murid marah, kena marah pula dia kan, dan dia mendendam, atau bersifat agresif, melawan lah gitu ya, dalam melewatinya, dendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjatulisnya, marah, cari pelampiasan lah ya, untuk karena tak bisa ke gurunya, akhirnya cari tempat yang lain. Kemudian lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, siapa yang pernah? Nah, saya pernah, tapi nggak pakai paku. Mobil saya kebetulan kotor. Nah, dibuatnya gambar-gambar nih. Pak Donald Yesus, macam lah. Sini bu. Ya. Apa kata-kata kotor ada ya? Sampai Ya, ada yang bahasa Inggrisnya. Nah, dan lain-lainnya, ya. Itu sebagai penghukum. Itu yang membuat dia marah, ya. Atau saya juga pernah tuh, Donald Bebe, gitu ya. Ada bu. Saya masih ingat orangnya, tapi namanya nggak tahu. Pertama saya masuk sini, kelas 3-nya tuh. Nah, sekarang kerja fiktif. Sering saya pas-pasan dengan dia di Sepaling Batu. langsung ke dia Pak. Sana dapat. Kan bahasanya. Pokoknya pas saya masuk sini, benar bebek. Saya tengok kan, itu ramai benar tahu. Tapi yang baca itu tahu siapa yang nyebutkan. Tapi sudahlah ya. Biasa. Ya. Berikutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini adalah nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Nah, kata-katanya seperti contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ini ibu benar-benar kecewa sekali. Ini membuat dia merasa bersalah karena ibunya kecewa, gitu kan? Nah, jadi ada sifat seperti itu ya, Bapak Ibu, dari guru-guru teman-teman kita atau secara umum ada seperti itu. Membuat anak itu karena kita kecewa dengan dia sehingga dia saya pernah mengalami ini. Saya diam saja, tidak ada tuh kepada seseorang anak laki-laki karena dia permisi nggak menyolong-nolongnya. Akhirnya saya acuhkan dia, membuat dia bersalah. Akhirnya dia minta maaf, tapi itu sebenarnya tidak baik sebenarnya. Nah, seharusnya panggil dia, kemudian bicarakan baik-baik. Kemudian apa hasil dari ini? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu hasil dari kalau membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu teman bu ya, teman ada suaranya ramah, akrab, bercanda, basuh tubuhnya merapat pada murid, mata senyum dan jenaka. Nah, ini menganggap anak itu sebagai teman kita. Nah, mungkin kalau pos sebaya Bu Sulas mungkin tidak bisa lagi menganggap teman, mungkin sudah adik atau anak kita ya. Tapi secara yang saya mungkin bisa jadi menjadi teman anak. Nah, duduk nongkrong sama anak kita kan. Nah, itu akan menjadi dampak negatif, juga ada dampak positifnya. Nah, contoh kejadiannya adalah, Adi, ayolah bagaimana sih kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan terlambat lagi. Nah, sambil tawa ingat, ya sudah tidak apa-apa, sudah dulu sana. Nah, jadi anak itu dibiarkanlah sebagai teman, kita anggap sebagai teman. Jadi dia apa yang terjadi seperti itu. Nah, yang terjadi adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, dan termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Kalau ngadu, cari guru tuh. Nah, Pak boleh permisi keluar Pak. Nah, saya sering itu kayak gitu, menjadikan teman itu. Nah, kalau sama guru lain dibolehkan. Nah, sama Pak Donald boleh. Nah, itu ada yang makanya kita harus satu nada tuh ya. Nggak boleh semuanya kan gitu. Nah, itu mengenai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman.
Berikutnya pemantau. Pemantau ya Bu, ini kata sekali ya. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus akan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan keterkaitan saya. Ya benar. Nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan ketertinggalan tadi. Saya tunggu. Nah di sini pemantau inilah memberikan hitungan-hitungan lah, ya hitung-hitungan. Kalau tidak mengerjakan sekian menit terlambat, kamu Boleh istirahat. ya tidak boleh istirahat. Nah gitu. Atau dia terlambat harus nambah jamnya lagi, terpotong istirahatnya. Nah itu namanya pemantau. Ya. Nah di sini apa yang terjadi? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankannya. Kurang karena telah melanggar satu peraturan. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, jadi marah membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu itu. Nah, jadi tidak nyaman dia dengan itu, karena sendirian di dalam kelas. Teman-temannya istirahat, dia tinggal sendiri karena dia terlambat awalnya. Nah, itu yang memantau. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Manajer sini nadanya halus, tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini ya siapa yang mungkin Pak Jupri pernah melakukan, Pak Gafar mungkin pernah melakukan juga, semua kita lah ya. Kita pernah melakukan hal ini untuk memperbaiki diri siswa tersebut. Nah, contohnya di sini. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita mempertanyakannya, mencari solusinya kepada dirinya, bukan kita mencari solusi. Kamu harus ini, kamu harus ini. Jawabannya harus ini ya. Nah, buat orang jam sini. Biar dia yang berpikir bagaimana mengatasi masalahnya. Berikutnya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas ini. Ini solusi dari dia. Nah, baik itu dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir sewaktu. Jadi memang diprinsipkan kepada dia, ditegaskan lagi kepada dia bahwasanya ini tidak akan terulangi lagi. Gitu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah di sini keterangannya adalah pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah. Marah boleh ya Bu ya, marah-marah yang tidak boleh. Marah boleh, itu sifat manusia marah. Tapi kalau marah-marah itu kan keseringan tiap hari. Nah itu. Tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk dari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedu gurau menempatkan murid sebagai teman. Nah, fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Berarti manajernya paling bagus. Nah, jadi pilihan yang paling bagus adalah manajer. Mak jadi manajer awak so. Nah, ini ada videonya, ya. Tidak tu. Tidak dah, dia dah, apa dah? Apa buat deh? Apa aku nak terapet tu? Naren, Karen, sini kamu. tak tu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak Bu, saya Apa? Apa coba? Ya, nah. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kamu maknya ni apa? Tidak. Nah, itu posisi penghukum. Nah, ini berbuat merasa bersalah. Yang tadi tu ke hukuman dia. Ya. Reno.
pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Itu kamu kucing juga Maaf Bu. Duh, Sama-sama. Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa Pas aja pas Sekarang sih. cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Karena apa dia terima Maaf sekali. Membuat anaknya merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, jangan ada tuh. Naren, gue pikir dong. Naren, aku udah bagus lambe tuh. Naren, Oh Naren. Hatinya seperti lambe deh. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Sayang ya. Bu, saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Kalau gue enak deh, Ya sudah saya nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. tapi Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi- Makasih dong, makasih dong. Nah, ini posisi pemantau atau monitor. Ah, itu benar tuh. Dia pernah dong. Apa akan jawab itu? Apa udah? Nanti kamu dah. Naren, Kita itu, oi. Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita Ah, tentang itu jam enak, berapa kita pas. harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Manajer. Di posisi manajer. Kalau manajer ini mantap tapi Pak, mantap aku ya pakai solar agak. Naren, Oh, tetap tinggi nadanya ya. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Oh iya. Maaf Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Oh, sopir gua main itu dulu. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Besok nggak terlambat lagi Bu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sepeda tidak. Oke. Nah, itu 5 posisi kontrol yang ada di Guru. guru. Ya, guru. Yang paling soda tuh hukum. Nah, ini lagi. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ini. Coba Bapak Ibu pikirkan dalam proses belajar mengajar, posisi kontrol apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama belajar mengajar di kelas? Teman. Nah, ini. Untuk menjawabnya saya tidak karena vokal, jadi saya bagikan nih Bapak Ibu tulis Oh, oke. posisi mana, kemudian inginnya yang kedua menurut Bapak Ibu posisi kontrol apa yang harus dimiliki oleh kita sebagai guru pendidik. Jadi ada 2 jawaban, satu diri kita sendiri dan keinginan kita yang mana. Oke. Saya bagi. Ini Bapak Ibu. Ayo ya. Aku ingin yang aku lihat tapi bisa baca dulu. Buat nengok aja udah. Jawab kenapa? Yang terakhir dulu manajer Tuhan, Ada, tapi satu bisa. kedua atau Iya, setengahnya? iya, bisa dua. Apa kenapa kadang Manajer satu tadi pertama kali. Mana ada pernah? hukuman. Awal yang orang itu hukuman. Yang paling bawah Ayo. tapi membuat rasa bersalah. Jawabannya. Aku bodoh. Ini masing-masing diri kita ya. Pak? Iya, posisi yang 5 tadi aja kan? Ya, Ya. pilihannya yang Ini mana? dari ini pilihannya dok. Jadi waktu kita yang paling dua, Pak. Ya, nanti saya terang. Boleh dua, Pak. Boleh dua, boleh Bu. Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh nggak isi Pak? Dia dapat es ya sama gorengan ada gimana? Ini apa namanya nih Pak? Itu namanya apa namanya? Apa itu? namanya nih Pak? Oh, enggak kertas ini Bu. Kertas ini Bu tanya kan? Iya, apa namanya nih Pak? Ada yang bilang notis. Iya. Nah, kertas. Anak Yang di atas Ibu tulis diri Ibu sendiri selama ini ya. Selama ini saya ini termasuk posisi kontrol yang mana? Nah, ini ada 5. Ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Nah, yang kedua jawabannya adalah keinginan kita. Keinginan kita ingin jadi yang mana? Jadi manajer deh, nanti direktur. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu tempel di sini. Nah, ya, tempel di sini. Oke. Nah, nggak usah buat nama. Tahu yang bisa. Biar langsung difoto pada. Kemudian. Ya, lagi fokus. Nah, sedang Jadi fokus untuk untuk. pilihan pertama boleh dua, Pak. Boleh. Nah, Ibu kira-kira penghukum ya, kan? Misalnya membuat rasa bersalah ya juga. Akan Bapak Ibu tulis. Kalau sudah ditempel di kertas hitam ini. Ya, nempel. Ayo kita main gambar. Nempel, Pak. Picture. Nih. Yang pertama ada nilai 10. Ada tulisan aku sudah apa SMS aku jadinya. Selama ini. Ya, saya sekali Bu, saya sekali. Kita jarang-jarang seperti ini apa berbagi. Mungkin di masa yang akan datang ada yang dapat kita buat aja cara-cara seperti ini Bapak Ibu. Amin. Tunggu ke belakang kami ya. Ada lama dan dah. Inovasi baru dia.
boleh kan Pak Nah? Ya boleh. Bukan ini namanya inovasi baru sayang. Anggap aja ini awak dalam pembelajaran, jadi meskipun dia berkat pelajarannya. Ah. Ini namanya Oke, sudah semuanya Bapak Ibu? Oke. Biasakan pakai ceramah Bu, sekarang soalnya pakai tempel. Ah. Dekat dong. Kita mau dekat, jauh. Kalau doket kan nampak. Nah, oke, baik. Kita di sini saya lihat ada yang penghukum, teman, inginnya jadi pemantau. Ada pemantau, inginnya jadi manajer dan lain-lain. Ingin jadi posisi manajer, saya memberi hukuman kadang-kadang sebagai teman. Saya selalu memberi hukuman sesuai dengan yang telah dilanggar oleh anak. Penghukum membuat rasa bersalah. Kalau saya selama ini selalu menghukum si ya. Yang diinginkan sih seperti manajer. Pakai stiker nih, Ma. Membuat rasa bersalah, penghukum dan pemantau ingin jadi manajer, membuat rasa bersalah teman, ingin jadi teman. Oke, kira-kira di antara kita Bapak Ibu, mungkin saya cabut satu, mungkin siapa ini boleh memberikan alasannya, ya boleh? Mana ya? Nah yang pakai si tadi kita. Punya boleh dah? Nah. Coba, kenapa Ibu? Nih. siapa lagi yang pernah ke Jakarta kan? Iya, tanda ya, tanda. Penghukum, kalau saya selama ini selalu menghukum sih banyaknya. Nah, inginnya jadi seperti manajer. Ya, Penghukum. kalau menurut kalau sayanya gitu ya, kalau menghadapi anak itu kalau apalagi kalau dia tidak mengerjakan sesuatu atau apa segala macam, banyakannya kan hukumnya entah itu keliling lapangan, itu pernah saya lakukan. Pernah saya mengajak dia sebagai teman, itu pernah, tapi tidak saya buat di situ. Pernah saya ajak dia sebagai teman, tapi ketika anak-anak ini apalagi dia dijadikan teman, kita tingkatannya satu SMA nih ya, satu SMA, apalagi saya yang belum menikah, saya ajak mereka berteman, tapi kebanyakan banyak disalahartikan oleh mereka. Naksir ya Bu. Tidak, mereka boleh dikatakan baper. Oh, Dia baper. tidak bisa membedakan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Atau bisa jadi mereka tidak bisa membedakan pas ketika belajar. Dia nganggap kita, ibu, kita kan bisa jadi bestie gitu. Nah, dasar kerennya sih bestie. Tapi ya itulah, saya tidak mau seperti itu lagi. Dan pengennya sih menjadi manajer. Tapi ya belajarlah dulu ya Pak ya. Ya sekian aja. Tepuk tangan untuk Linda. Oke, terima kasih Bu Linda atas responnya, reaksinya. Nah itu ya dari kita ingin, ada juga yang masih belum ingin jadi manajer ya Bu ya. Nah ini alasan berikutnya, ini sudah. Nah itu sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi ada membuat posisi kontrol, ada 5 tadi, penghukum, sebagai teman, membuat rasa bersalah, pemantau dan manajer. Keinginan kita sebenarnya ingin menjadi seorang manajer, ya, bisa menghadapi sesuatu itu tenang, tidak langsung reaksinya cepat, nah, dan lain-lainnya. Nah, berikutnya ada namanya materi berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah membuat keyakinan kepada diri siswa kita bahwasanya dia diturunkan untuk di kelas-kelas. Nah, sesuatu yang dipikir bersama berasal dari diri pikiran untuk diturunkan di kelas-kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, di sini nilai-nilai kebajikannya adalah secara universal. Itu tentang keyakinan kelas. Saya lanjut. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak. Jadi keyakinan kelas ini ada peraturan kelas Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas, ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dia lebih umum atau abstrak, pembuatan konsep pembentukannya itu daripada peraturan. Kalau peraturan kan jelas-jelas ya. Kalau tidak terlambat sekian menit, kalau ini sekian menit. Jadi itu diubah menjadi suatu keyakinan kelasnya secara umum. Saya akan
bertanggung jawab dengan diri saya sendiri atas waktu saya. Itu secara umum. Nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Saya lanjut. Nah, tahap-tahap yang dilakukan yaitu mensosialisasikan keyakinan kelas tersebut. Misalnya dia secara umum tadi saya sebutkan, kemudian menyusun keyakinan kelas secara bersama peserta didik. Apa yang boleh tidak boleh di kelas itu. Nah, dijelaskan, tulis poin tulis. Nanti barulah melakukan brainstorming apa yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, itu dia yang sampaikan. Mencatat semua masukan. Nah, apa yang disebutkan oleh siswa kita catat. Setelah itu menemukan nilai keyakinan dan menyusunnya. Dicari mana yang keyakinan yang pas. Saya contohkan kemarin untuk keyakinan ini, misalnya ada juga sudah saya sampaikan sebentar tentang pemakaian helm. Nah, di peraturan lalu lintas. Nah, kalau kita memakai helm itu takut sama polisi atau untuk keselamatan kita? Nah, keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah bahasa tentang keyakinan itu. Jadi tidak dibuatkan tidak memakai helm denda sekian. Itu sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan memakai helm dapat memberikan keselamatan kepada diri kita. Itu namanya keyakinan bahwa dengan memakai helm kita menjadi setidaknya waspada untuk terjadi kecelakaan. Nah, itu contoh di lalu lintas dan bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Berikutnya menempatkan keyakinan kelas tempat yang mudah dilihat. Nah, itu ditempel dan selesai baru ditempel seperti yang sudah dibuat itu contohnya. Nah, ini dicontohkan, ada beberapa dicatat semuanya apa yang keinginan siswa itu. Terus barulah dibuatlah keyakinan kelasnya. Contoh menjunjung tinggi solidaritas. Nah, kan secara umum bahasanya Bapak Ibu ya. Kemudian menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti masuk di sini dia. Tidak membuang sampah sembarangan, masuk sini. Menerapkan keseimbangan sekolah, mengutamakan kesehatan bersama, saling menghargai, menciptakan kemauan kelas, dan lain-lainnya. Nah, ini disebut dengan keyakinan kelas. Inilah yang akan ditempel di kelas-kelas kita sebagai keyakinan dia untuk belajar di sekolah. Itu berkaitan dengan penyusunan keyakinan. Nah, ini rencana-rencananya. Ya, itu harus ada kebiasaan membuka ruang komunikasi untuk siswa, kemudian membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer, melakukan penanganan permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, nanti kita masuk ke segitiga restitusi. Selanjutnya restitusi. Nah, ini restitusi. Nah, ini yang terakhir, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Melalui restitusi guru dapat membantu murid untuk mencapai tujuannya, kemudian membantu murid untuk jujur, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan, ya, bukan paksaan, ditawari. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Barulah terakhir menanyakan keyakinan dia. Ini namanya segitiga restitusi. Jadi tahap penanganan masalah ya Bapak Ibu ya, bukan menghukum, bukan memberikan imbalan, tapi ini tahap penanganan masalah suatu kepada murid-murid kita. Nah, contohnya seperti caranya Ibu ya, di teorinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu bahasa pertamanya. Jadi kita menyampaikan kepada siswa itu, nah, yang kamu lakukan itu biasa, tidak apa-apa. Menstabilkan supaya tidak ada rasa bersalah dalam dirinya. Kita stabilkan dulu. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kita ada ucapan seperti itu. Manusia tidak ada sempurna, pernah melakukan sesuatu, pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia tidak terlalu dibuat merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi tidak menyalahkan. Nah, kemarin ada kasus Pak Jufri menangani, itu kan tidak mencari kesalahan. Kita cari
permasalahannya, bagaimana solusinya, bukan menyalahkan. Ada berkelahi kemarin ya Pak Jufri ya. Nah, itu tidak disalahkan, ini juga tidak disalahkan. Pak Jufri bisa memilah-milah, mencari solusi antara dua belah pihak. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi mungkin dia disenging oleh kawannya, kan dia marah. Nah, dia bisa saja dia berhak seperti itu karena dia tidak terganggu kenyamanannya. Nah, ini cara-cara untuk menstabilkan identitas. Kita buat dulu dia tenang, buat dia dulu nyaman. Nah, itu disebut dengan menstabilkan identitas. Berikutnya yang kedua, kamu pasti validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita lihat mana tindakan dia yang salah yang mana. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kenyamanannya terusik sehingga dia melakukan kesalahan. Nah, dari kesalahan ini, yang ketiga barulah kita sebagai guru menanyakan kepada dia. Nah, sebenarnya kamu ini mau jadi orang seperti apa? Marahkah? Ingin menjeleki kawan seperti itu, memukul kawannya misalnya kan? Atau ingin seperti itu? Nah, kan enggak Pak, itu kan jawabnya persis seperti itu. Enggak Bu. Jadi kita sadari dulu. Kemudian apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, jadi kamu ini teman atau tidak sama dia? Teman Pak. Nah, kalau teman bagaimana seharusnya? Nah, itu yang penyampaian yang kita lakukan kepada siswa kita. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Nah, nilai-nilai umum ini yang telah disepakati misalnya keyakinan kelas tadi kita sepakati atau sepatah kelas yang telah kita sepakati. Kemudian yang terakhir apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kalau seperti itu boleh. Tidak boleh Pak. Jadi inginnya bagaimana? Bagusnya bagaimana? Nah, jadi kita tawarkan kepada dia, bukan kita yang menawarkan solusinya, tapi dia yang mencari solusinya sendiri bagaimana menangani kesalahan yang dia perbuat itu. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, itu. Oke. Nah, ini ada saya belum apa juga Bapak Ibu. Ini ada contoh sama anak. Tak buat PR ini. Jadi yang pertama kita ini tidak jelas suaranya. Saya sebutkan. Jadi PR itu tidak apa-apa, atau saya kan? Tidak apa-apa. Enggak. Main HP terus saya kan. Jadi ditanyakan kepada dia, kita hanya bertanya-tanya saja. Jadi segitiga restitusi itu hanya bertanya kepada, cari solusinya sama dia. Menghilangkan rasa bersalahnya dulu Bu. Dia kan tidak PR, bersalah dia kan. Hilangkan rasa bersalah, tidak buat PR-nya itu dulu. Baru kita buat kesepakatan sama dia. Kesepakatan itu dia yang cari solusinya. Nah, itu inti dari percakapan ini Bapak Ibu. Ini karena suaranya sudah terlalu besar. Nah, itu terakhir itu Bapak Ibu mengenai ini. Selanjutnya, thank you, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terakhir Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Satu orang atau dua orang, silakan. Atau ingin komen? Komen. Apa Bu Yul? Strom apa tadi itu Pak? Apa tadi itu? Strom apa tadi? Roaming. Roaming ayah apa maksudnya itu Pak? Brainstorming. Brainstorming itu brain itu otak Bu. Brain itu otak. Storm itu bagaimana untuk merangsang otaknya untuk mengeluarkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Membuang sampah boleh atau tidak itu. Jadi otaknya
dirangsang untuk melakukan itu. Nah, itu yang disebut dengan brainstorming. Nah, ini banyak cara untuk brainstorming. Cara menanyakannya. Menanyakan? Gini Pak. Ah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu ada beberapa step. Nah, yang jadi permasalahan sekarang di step 3 itu apa maksud dari melakukan brainstorming, apa yang boleh dan yang tak boleh. Itu aja pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bu Yul, tadi Bapak saya ulangi, pertanyaan Bu Yul adalah bagaimana cara melakukan brainstorming, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Yang tidak boleh, ya, ini terpotong ya. Nah, yang tidak boleh. Nah, di sini kita lakukan ini dirangsang itu melihat sekeliling kelasnya dulu. Nah, apa yang sehari-hari terjadi? Misalnya jadwalnya pagi terlambat, waktu dulu. Nah, waktu kita tawarkan. Nah, apa masalah waktu? Terlambat, saya kan. Nanti mereka membuat langsung tidak terlambat ke sekolah atau masuk kelas. Itu yang dia buat. Nah, itu dia sudah berpikir untuk menuliskan itu sedang melakukan brainstorming. Nah, dia menuliskan itu sedang melakukan brainstorming. Apalagi tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk brainstorming. Atau jadi pokoknya intinya adalah brainstorming itu memancing atau memantik seseorang anak itu untuk mengeluarkan idenya dari otaknya. Nah, itu disebut dengan brainstorming. Oke, itu jadi boleh atau tidak bolehnya. Nah, mungkin itu jawaban saya, Bu Yul. Terima kasih Bu Yul. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Jika ada pertanyaan mungkin bisa face to face atau secara umum saja nantinya. Saya tutup. Jika ada salah dalam ucapan saya atau sikap saya dalam pengucapan selama penyampaian materi, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.